Sebelumnya untuk koperasi ini pernah ada sebelumnya pernah masuk di data untuk target BPJS Kesehatan sebelumnya. Itu di Snaker tahun 2020, tapi waktu itu pernah ada yang datang kemari tapi nggak ketemu dia. Dia kayaknya sampai kantor desa aja. Oke, sekarang saya mau menjelaskan nih kenapa sih harus ikut program BPJS lewat tempat bekerja atau kantor. Bagaimana sih perbandingannya dengan yang memang ikut mandiri yang memang iurannya itu per orang. Ini kita mulai nge-refresh sedikit. Memang pengundangannya itu sesuai sama Perpres yang terbaru 64 tahun 2020. Terus, nah ini kadang banyak yang nanya, saya ngasih gambaran sedikit. Banyak yang nanya seperti itu. Uang saya bisa balik nggak nanti? Gitu. Nah, saya infokan untuk Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini untuk regulasinya, karena BPJS itu tuh sebagai penjalan regulasi dari pemerintah. Regulatornya itu tetap pemerintah. Kalau pemerintah bilang A, BPJS akan menjalankan A, seperti itu. Nah, untuk yang memang kadang banyak yang nanya uang saya kemana, sampai dengan saat ini belum ada regulasi terkait pengembalian dana. Kalaupun nanti ada, akan kami infokan kembali. Nah, ini banyak yang nanya, kalau yang saya setor per bulan itu terus saya nggak sakit, uang saya itu dipakai kemana? Ini dia. Kalau satu pasien kanker itu yang dibutuhkan 1.253 orang sehat untuk membiayai satu pasien kanker. Begitupun dengan pasien yang paling banyak ini, dia itu pasien pasang ring jantung. Itu sekitar biayanya 150 juta satu ring yang dipasang. Dan dia mungkin kalau misalkan dia hanya kelas 3, dia hanya membayar kelas 2 aja, dia yang membayar setiap bulan itu 100.000. Dia sudah dijamin sampai 150 juta. Kayak gitu gambarannya. Nah, ini yang memang kemarin Bapak yang ke kantor, kalau untuk perusahaan itu bagaimana prosedurnya dan bagaimana sistem iurannya. Kalau untuk teman-teman yang dari perusahaan, itu dia bukan dihitung sesuai sama yang mandiri sekarang. Kalau untuk teman-teman perusahaan itu memang totalnya itu ada 5% dari upah, atau kalau misalkan upahnya masih di bawah UMK, dia perhitungannya sesuai sama UMK. Kalau ini 1%. Yang dipotong dari gaji itu 1% dari UMK kalau gajinya masih di bawah UMK. Itu sudah menanggung berapa orang? Suami, istri, anak 3 maksimal. Seperti itu. Kalau Bapak, dan ini kelas 2. Kalau pekerja dia nggak ada kelas 3. Yang dipotong 21.000 itu dia kelas 2. Kalau untuk yang mandiri kelas 2 itu ada 100.000 per orang. Kalau ada 5 orang 500.000. Kalau di sini dia hanya dipotong 1% aja dari gajinya. Dan memang perusahaan itu menanggung 4%. Tapi kalau misalkan memang perusahaan yang mau menanggung keseluruhan ya nggak masalah. Karena memang ada 1-2 perusahaan yang memang dia tidak dipotong nih 1%-nya. Ya sudah, perusahaannya yang tanggung semua. Dia pemotongannya hanya 1%, nggak boleh lebih dari ini. Karena memang sudah ada tanggungan dari perusahaan itu 4%. Jadi yang dipotong itu hanya 1%. Yang ditanggung suami istri anak 3. Bagaimana kalau saya belum menikah? Sama. Mau menikah mau belum itu sama 1%. Seperti itu. Dan gimana kalau anak saya masih 1? Sama juga. Orang tua atau mertua itu bisa. Kalau misalkan dia akan ikut kelas ini, jadinya kalau misalkan Bapak Ibu sekarang mau mendaftarkan mertuanya nih, itu hanya ditambah 1% lagi, jadi 2% potongannya dia. Itu sudah menanggung ayah atau ibunya. Saya sama suami sama-sama bekerja. Kalau sesuai peraturan Perpres 64
itu masing-masing dia harus berdiri sendiri, karena masing-masing tempat bekerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Seperti itu. Sama halnya dengan PNS. Suami istri PNS, dua-duanya akan didaftarkan dan dua-duanya akan dipotong. Swasta juga sama. Tapi memang potongannya hanya 1% dari UMK. Kalau misalkan di sini tidak ada pemotongan dan memang ditanggung penuh oleh perusahaan, ya alhamdulillah nggak masalah. Supaya perusahaan itu tidak, kalau ada maksudnya karyawan yang memang dia sakit berat, dia perusahaan itu nggak mengeluarkan uang lebih untuk penyakit itu, dia hanya membayarkan ya setiap bulan seperti yang iuran yang sudah kita terangkan tadi, seperti itu. Bisa mendaftarkan dirinya ke kantor BPJS, tapi nanti dia juga lapor bahwa saya bekerja di sini, sehingga nanti dari Disnaker akan datang lagi ke perusahaan itu. Oh, saya pengen nih ikut BPJS, datang aja ke kantor, nanti laporkan Bapak Ibu bekerja enggak gitu. Pasti akan ditanya di sana nanti. Bekerja di mana, nanti akan saya catat, kemudian baru nanti kita koordinasi dengan Disnaker. Memang untuk pekerja khususnya di Lombok Tengah itu kita harapkan ikut di sini. Kenapa? Karena memang di samping itu akan meringankan biaya untuk iuran, dan memang ini di cover untuk seluruh keluarga. Tapi kalau di mandiri, Bapak Ibu tahu kan kemarin banyak sekali ininya. Semua sudah paham ya, tapi mungkin saya pribadi ini ya, mungkin untuk masalah kita berobat bisa enggak ada dokter yang mungkin kita tunjuk, mungkin dari perusahaan ada dokter yang kita tunjuk untuk kita berobat ke sana, mungkin yang sudah bekerja sama mungkin dengan BPJS, apa bisa enggak? Nah, kalau untuk puskesmas ya, nanti pada saat teman-teman memang sudah teregistrasi, itu teman-teman hanya mengumpulkan KK sama KTP, KK atau KTP, nanti mungkin di pimpinannya di sini yang untuk ngurus ke BPJS, KK sama KTP saja. Untuk berkas-berkas pendukung lain memang nanti saya mintanya dari perusahaan. Nah, untuk yang paskas atau dokter pribadi itu bisa. Itu nanti terserah teman-teman di sini. Mau puskesmasnya itu di Lombok Timur, di Mataram, atau dokternya di Lombok Tengah, itu sembarang. Karena memang nanti untuk dokter itu kita serahkan ke teman-teman di sini sesuai sama yang paling dekat yang memang mudah untuk diakses. Itu saja sih dari saya. Kalau misalkan nanti ada kan dari di sini kan dokter ini. Tapi gini dia, kalau misalkan teman-teman di sini pilihnya itu puskesmas, dia nggak pilih dokter gigi. Karena di puskesmas sudah ada dia include di dokter giginya. Tapi kalau teman-teman di sini nanti pilih dokter umum, teman-teman juga harus nanti pilih dokter giginya. Karena harus wajib ada itu. Nanti saya share ke penanggung jawab dokter-dokter yang ada di Lombok Tengah itu siapa saja, dokter giginya siapa saja. Nanti silakan dipilih. Nanti pada saat kita mendaftarkan, kita akan daftarkan teman-teman ke sana. Gitu. Karena gini. Pada saat teman-teman terdaftar di sana, itu kapitasinya teman-teman itu sudah dibayarkan. Terkait pembayaran itu gini ya, kalau kunjungan ke rumah sakit, dia itu dibayarkan setelah teman-teman kunjungan ke sana. Tapi kalau dia di vaskes tingkat pertama, itu dibayarkan teman-teman mau kunjungan atau tidak ke vaskes pertama, dalam hal ini dokter umum atau puskesmas, itu kita tetap bayarkan. Peserta itu ditanggung itu tidak ada batasnya. Selama dia kartunya aktif, itu wajib ditanggung, mau biayanya berapapun. Karena kadang banyak saya dengar, tapi dia nggak melapor Bapak Ibu sekalian. Banyak saya dengar dia dirawat itu diinfokan BPJS hanya menanggung 3 sampai 4 hari. Setelah itu pasien tiba-tiba dipulangkan. Kalau ada hal seperti itu mohon lapor. Karena mohon maaf sebelumnya untuk pegawai BPJS yang khususnya di Lombok Tengah, karena dia masih kantor kabupaten, itu hanya ada 3 orang
3 orang, yang satu yang pegawainya, yang memang yang depan itu dia frontline-nya. Itu saya, Pak Gatot, sama Mbak Yanti yang menghandle satu Lombok Tengah. Makanya kalau ada laporan seperti itu, kalau ada kejadian seperti itu mohon dilaporkan ke kami seperti itu. Karena banyak kasus memang karena masukan dari Bapak Ibu sekalian itu perbaikan vaskesnya. Banyak yang seperti itu. Contohnya kemarin ada satu dokter di sini itu sudah ada teguran tertulis. Pokoknya kalau ada yang dokter swasta itu nggak masalah. Kita akan putus kontrak kalau memang pelayanannya kurang baik seperti itu. Itu 35.000. Sisanya ada subsidi Pemda. Kalau untuk yang kelas 3 ada subsidinya. Kalau kelas 2 sama kelas 1 memang nggak ada. Kalau Bapak Ibu bandingkan dari tempat kerja tadi, Bapak Ibu hanya dipotong mungkin setengah dari kelas ini, setengah dari kelas 3 nih, dipotong dari gajinya. Itu sudah menanggung Bapak Ibu anak 3. Nggak perlu ada tambahan iuran lagi. Kalau misalkan iuran kelas mandiri ini nanti naik, itu nggak akan naik selama UMK tetap yang di Lombok Tengah tahun ini masih Rp2.192.987 kalau nggak salah. Karena memang kemarin sudah rapat terkait UMK juga dari Disnaker, memang karena melihat pandemi itu nggak ada kenaikan. Tapi kalau misalkan kalaupun dia naik, UMK itu nggak naik pesat sekali sampai 3-4 juta enggak. Paling naiknya 50.000 mungkin sampai 20.000 itu bisa untuk kenaikan untuk UMK. Tapi kalau ini memang dia menyesuaikan sama hitungan aktuaria